Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mau kita mulai kelas 11 IPA 1 Matematika Minat. Bagi yang belum bergabung silakan bergabung. Kalau ada yang berhalangan nggak apa-apa, karena ini nanti saya upload di IGTV. Nanti boleh download atau nonton saat ada waktu luang. Kita menunggu peserta sebentar, kira-kira 5 menit. Nanti 5 menit lagi baru kita mulai ya. Oke, matematika peminatan kelas 11 Senin tanggal 20. Nah, untuk diketahui bersama, ini video yang digunakan semua kelas, jadi kelas 11 IPA 1, 2, 3, 4, 5. Nanti videonya ini juga saat waktunya pembelajaran kelas lain. Nanti silakan diakses video ini untuk belajar selama jam pembelajarannya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan nanti japri saja ke WA. Kalau enggak apa-apa. Saya cek dulu pesertanya. Oke, ada 2 orang. Kita masih menunggu temannya yang lain. Untuk 11 IPA 1 sepertinya nggak banyak nanti yang bergabung, karena tadi banyak yang izin juga jadwalnya pengembalian buku perpustakaan. Nggak apa-apa, silahkan dikembalikan dulu bukunya. Kemudian kalau masih ada waktu nanti silahkan bergabung. 11 ya. Saya tuliskan dulu materi kelas 11 peminatan. Untuk 1 tahun ke depan, kalau tidak ada perubahan guru, saya yang akan mengajar matematika peminatan kelas 11. Semester kemarin sudah ketemu dengan saya di peminatan juga kelas 10. Walaupun saya menggantikan guru yang mengundurkan diri, artinya sekarang sudah permanen. Kelas 11 materinya ada 4. Ada 4 bab. Yang pertama, samaan trigonometri. Yang kedua, masih trigono juga, tapi jumlah dan selisih. Yang ketiga, lingkaran. Yang keempat, polinom atau suku banyak. Oke, saya cek dulu nih. Sudah banyak yang bergabung belum? Bicara suku banyak ini. Oke. Yang lain sudah bergabung. Udah 5 menit, nggak apa-apa. Yang mau mengembalikan buku silakan dikembalikan bukunya. Yang sempat bergabung kita belajar. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang serta didik sekalian. Sudah lama sekali nggak belajar ya, semenjak COVID. Ini baru mulai belajar lagi dengan tipe yang berbeda. Kalau kemarin kita tatap muka, face to face langsung di kelas, ini melalui dunia maya. Semoga tidak mengurangi
semangat belajar dan hasil yang Anda capai nantinya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Untuk matematika peminatan kelas 11 itu ada 4 bab. Bab pertama, persamaan trigonometri. Bab kedua, jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Bab ketiga, lingkaran. Bab keempat, polinom atau suku banyak. Nah, untuk pembagiannya, untuk bab 1 dan 2 kemungkinan besar akan kita bahas di semester ini. Kalaupun masih ada waktu yang tersisa, nanti saya tambahkan bab 3 lingkaran. Kalau ternyata waktunya nggak cukup, maka 1 dan 2 saja. Nah, 3 dan 4 ini nanti di semester 2. Tapi nanti sekali lagi kita lihat keadaan. Kalau ternyata semuanya berjalan lancar, dalam artian penyampaian materi saya selesai, Anda bisa menyerap dengan maksimal, maka ini seharusnya 1 semester bisa dilakukan. Seperti itu. Nanti kita lihat ke depan ya. Kita masuk bab pertama, persamaan trigonometri. 1. Oke. Persamaan trigonometri. Ini punya 3 subbab. Yang pertama sinus atau sin, yang kedua kosinus atau cos, nah biasa nyebutnya, yang ketiga tangen, dan nanti yang keempat saya berikan ini gabungan keduanya. Boleh kita sebut kombinasi, gabungan ketiganya bisa. Biasanya kombinasi ini sin dengan sin tapi beda pangkat, ada sin kuadrat, yang satunya pangkat 4 seperti itu. Atau sin dengan cos digabungkan, atau tangen dan sebagainya. Kombinasi. Kalau A, B, C itu hanya satu saja. Sin sama dengan berapa, cos sama dengan berapa, tan sama dengan berapa. Cuma itu saja. Nah, kita mulai yang pertama. A, sin. Sebelum Anda ke sini, ada materi prasyarat yang wajib Anda kuasai. Pertama, sudut istimewa. Nah, karena kalau tidak mahir dalam sudut istimewa, nanti bisa terhalang. Ya, terhalang untuk mengerti bab persamaan trigonometri. Sesuai kurikulum yang ada, trigonometri kelas 10 matematika wajib itu sudah dipelajari, benar gak? Nah, iyalah, saya juga lihat kurikulumnya. Jadi di kelas 10 matematika wajib sudah dipelajari, tapi saya kurang tahu, apa mungkin pengaruh COVID nggak maksimal atau apa. Nah, saya ulangi sedikit yang terkait di sini. Pertama, sudut istimewa. Saya tulis di sini ya, materi prasyarat. 1. Sudut istimewa. Nah, Anda harus paham sudut istimewa. Ada banyak yang membahas sudut istimewa, tapi umumnya yang digunakan, umumnya yang biasa juga saya ajar, itu nanti kaitannya ke sudut 0, 30, 45, 60, 90. Nah, ini yang sudut istimewanya. Kemudian kalau bicara konsep, ada sin, ada cos, ada tan. Nanti kita gunakan sin 0, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, seperti itu. Kalau cos, kebalikannya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kebalikan dalam artian urutannya ya. Nah, kalau tan itu sin dibagi cos. Oke, saya cek dulu nih videonya. Oh, masih ya.
Tan itu sin dibagi cos. Jadi ketika tan 0 derajat, maka sin bagi cos 0 bagi 1 berapa? 0. Setengah dibagi setengah akar 3 berapa? Ini kalau setengahnya dicoret. Oke, 1/3 akar 3. Kalau 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2, ya 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Ya, boleh dilambangkan tak hingga jadi masalah, tapi nyebutnya tidak terdefinisi. Nah, ini sudut istimewa. Selain sudut istimewa, materi prasyaratnya sudut berelasi. Saya ngajarkan ulang dari awal ini, nggak apa-apa ya. Oke. Sudut berelasi itu pakai kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Saya perbesar sajalah gambarnya. Ini kita belum masuk sama sekali ya. Masih materi prasyarat, lama ini. Soalnya kalau saya tidak menjelaskan ini, saya khawatir Anda belum terlalu memahami, nanti di sini malah kesulitan, bolak-balik. Mending kita mulai dari awal. Sudut istimewa oke ya? Kenapa mau diulang? Ya, kan kamu download, tinggal di replay aja videonya, nggak usah saya ulang lagi. Kalau di kelas iya, saya ngulangin. Oke, sudut berelasi. Kuadran, perbesar nih. Apa nih? Ada. Sebentar ya. Oh. Oke. Sudut berelasi. Kuadran 1 sini. Kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu berada di antara 0 sampai 90 derajat. 0 kurang dari X kurang dari 90. Kuadran 2 90 sampai 180. Oke, ini kenapa ada sama dengan ada enggak? Berarti yang 90 punya kuadran 1. Seperti itu ya. Kemudian kuadran 3 180 sampai, mohon maaf enggak ada sama dengan 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Nah, setelah pembagian kuadran dibagi 4, karena 360 bagi 4 90, masing-masing 90 derajat, kita kaitannya ke tanda. Kalau kuadran 1 semuanya positif, kalau kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tan yang positif, kuadran keempat cos yang positif. Jadi semua sin tan cos, semua sindikat tangan kosong, semua cintaku, ya sama aja, mana kamu bisa ngapalnya ya. Nah gitu pokoknya. Nah, untuk kondisi nilai sudutnya, karena Anda sudah belajar sudut istimewa 90 derajat, ini nilainya. Ini tetap sama, X adalah alfa. Kalau di kuadran 2, maka X itu 180 min alfa. Kuadran ketiga X adalah alfa min 180. Kuadran keempat X adalah alfa 360 min alfa. Ya, saya kotak ini. Nah ini rumusnya nih. Panjang sekali ya, Sar. Kok dari tadi rumus terus ya? Mana contoh soalnya? Yang baru mau diberikan. Sabar saudara-saudara. Ya, jadi ketika diberikan nilai, contoh ya, contoh dulu. Nomor 1 nih. Tentukan nilai sin 240 misalnya, derajat berapa. Maka yang perlu kamu lihat pertama kali adalah 240 ini berada di kuadran mana? Coba.
Apakah 090, 90, 180, 182, 70 atau 270, 360? Yang mana? Tek tok. Kuadran 3 ya. Ya, karena 240 berada di sini. Nah, kuadran 3 yang positif apa? Tan. Berarti karena ini sin, maka nanti jadi negatif. Negatif sin. Seperti itu. Kemudian rumusnya apa? Ini alfa min 180. Maka 240 ini kurangi 180. Berapa? 60 derajat. Setelah dapat 60 derajat, berapa sin 60? Sin 60. Berapa? Setengah akar 3. Oke, jadi didapat min setengah akar 3. Oke, gitu ya. Mudah kan? Iya, rumusnya aja satu halaman, ngerjain cuma satu baris. Ya, oke. Nah, sudah dapat sudut istimewa sudah, sudut berelasi sudah. Oke, saya hapus nih. Kan sudah direkam videonya, tinggal kamu review aja. Nah, selain dua ini sebenarnya materi matematika wajib kelas 10. Tapi karena saya khawatir Anda belum terlalu menguasai, saya ulang sedikit. Bagi yang sudah paham, tidak jadi masalah. Materi prasyarat yang ketiga, identitas trigonometri. Nah, ini identitas trigonometri yang pertama. Kamu harus tahu sudut rangkap. Misal nih, sin 2x itu identitasnya 2 sin x cos x. Jadi kalau kamu ketemu diminta merubah bahwa berapa 6 sin 4x cos 4x itu berapa sih? Kalau mau disederhanakan, maka ini diganti dulu nih. 6 ini adalah 3 kali 2 kan? 6 toh? Ya, kenapa enggak 2 kali 3? 3 kali 2 saja. Karena konsepnya ada 2 di depannya. Sin 4x. Nah, konsep 2x x ya, 2x x jadinya 2x. Nah, jadi ini 3 sin 8x seperti itu karena ini dikali. Oke. Yang kedua, ini saya kotak ya. Cos 2x punya 3 rumus. Cos kuadrat x min sin kuadrat x. 1 min 2 sin kuadrat x. 2 cos kuadrat x min 1. Oke. Ini tiga-tiganya digunakan semua, tergantung mana yang diminta. Nanti misal kamu ketemu, misal aja nih. Ini ketemu soal 1 min, jangan 1 ya, 4 aja ya. 4 min 4 sin 8x sama dengan berapa? Mau disederhanakan. Maka karena konsepnya angka dikurang sin, yang mana kira-kira? 1, 2, 3. TikTok. Ngomongin TikTok. Enggak lah, yang kedua ya. Ini kan sama polanya, tinggal dilihat aja. Nah, mohon maaf ini, kok 4 sih? Seharusnya ini 2. Nah, ini bentuknya harus 1 min 2. Jadi ini dirubah, 2 min 4 ini jadi 1 min 2. 2-nya taruh di luar. 1 min 2 sin 8x. Sudah sama konsepnya? Sudah? 2x gitu kan? Jadi ini 2, 8x jadinya 16x. 2 cos 16x. Nah, ini ya. Ini konsep yang kedua. Yang ketiga tangan. Papanya rubuh. Capek nih papanya nih kayaknya. Oke, yang ketiga tangan 2x adalah 2 tan x per 1 min tan kuadrat x. Nah, nanti kamu telusuri aja ya. Yang paling susah biasanya diberikan tugas oleh gurunya. Biar siswanya belajar. Nah, saya kira cukup untuk materi prasyarat 1, 2, dan 3. Gitu ya. Kita masuk ke materi sesungguhnya. Udah setengah jam belum belajar ternyata. Pelajaran apa ini? Pertama, sinus. Sinus punya 2 tipe. Jadi tipe yang pertama adalah
sin X sama dengan alfa. Oh, kebalik ya, X sama alfanya, sin alfa. Tahu kan alfa, huruf Yunani, alfa, beta, gamma. Ini harus familiar. Kalau pernah belajar matematika harus tahu huruf-huruf seperti ini. Suka dilambangkan sebagai variabel. Sin alfa adalah X plus K dikali 360. K ini konstanta. Konstantanya kita mulai dari bilangan cacah. Ingat bilangan cacah? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Yang kedua, sin alfa adalah benar yang pertama tadi. Sin X adalah alfa plus K kali 360. Sin X adalah 180 min alfa plus K kali 360. Nah, ini konsep yang sin. Bagaimana penerapannya saat ditemukan soal yang harus Anda selesaikan. Saya langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama, tentukan HP, bukan handphone ya, himpunan penyelesaian. Jadi yang diberikan sin berapa nih mau diberikan ini? Sin X sama dengan yang sederhana dulu aja lah, sin 60. Bisa. Sin X sama dengan setengah akar 3. Ini contoh yang pertama. Maka yang perlu kamu lakukan kalau soalnya seperti ini nggak harus pakai rumus sebenarnya. Nah, mau mati nih. Sebentar ya. Oke. Ketika diminta setengah akar 3 ada WA lagi. Nanti saya mutkan saja WA-nya. Sin X sama dengan setengah akar 3, bicara materi prasyarat, maka kalau setengah akar 3 itu sudutnya berapa? 60 derajat. Pinter. Nah, mengingat ini nilainya positif nggak? Sin positif, materi prasyarat yang kedua di kuadran berapa saja? Kuadran 1 semua sindikat tangan kosong ya, semua sin. Maka sin kuadran 2. Rumus kuadran 2 apa? 180 min alfa. Maka 180 kurang 60, 120. Nah, seperti itu. 120. Jadi HP-nya langsung ketemu nih. HP sama dengan 60 dengan 120. Nah, selesai. Tanpa menggunakan ini. Jadi ini dipakai kalau susah aja. Kalau mudah bisa mencongak, nggak usah dipakai. Saya lanjutin. Bentar ya. Terus-terusan nih WA masuk ini. Oke. Wah, ternyata banyak yang izin balikin buku. Anda. 60, 120 derajat. Soal yang kedua, nanti ketemu penggunaannya. Saya berikan lagi yang kedua. Yang diminta adalah cos X sama dengan setengah akar 2. Seperti itu. Selama ininya X itu enggak harus usah pakai rumus, bisa langsung. Nanti kalau ininya sudah 2X, setengah X atau 8X, baru kita pakai ini. Kalau ini cuma X tok, bisa langsung. Setengah akar 2 sebagai materi prasyarat, berapa sudutnya tadi? 45 derajat. Oke, 45 derajat. Kemudian ini positif negatif? Positif. Semua sin tan cos. Berarti yang dimana positif 1 sama 4. Kuadran keempat rumusnya 360 min alfa. 360 kurang 45. 315. Oke. Perkan HP-nya. Oke, udah dapat HP tuh. Yang ketiga, kalau berubah cos X min 2 misalnya sama dengan 5/2. Nah, kalau dia seperti ini ya bisa ya, jadi 5/2. Cos X min 30 sama dengan
setengah akar 3. Nah, kalau dia sudah seperti ini, maka mau tidak mau kita harus menggunakan pola. Mohon maaf, tadi baru bicara sin ya. Oke, sin ya. Harus pakai rumus ini. Jadi langkah pertama adalah rubah dulu kedua sisi menjadi fungsi sinus. Jadi fungsi sinus nih. Sin X min 30 sama dengan berapa yang hasilnya setengah akar 3? Sin berapa? Oke, 60, pinter. Siapa yang jawab 60 tadi ya? Gak ada yang jawab. Nanya jawab sendiri, guru yang aneh. Gak apa-apa. Nah, begitu sudah sama sinnya, sesuai konsep kesetaraan, maka kita bisa ketika fungsinya sama, maka nilai di dalam fungsi tersebut juga sama. Nah, konsep baru ini. Maka ini artinya X min 30 adalah 60. Nah, plus ya, plus K kali 360. Ini kan polanya. Ini sin X sama dengan alfa plus K kali 360, karena yang di sini disebut alfa. Yang kedua, X min 30 adalah apa rumusnya tadi? 180 min alfa. Jadi ini 180 kurang 60. 180 kurang 60. Hop, gerak-gerak nih. K kali 360. Oke, satu-satu dikerjakan. Yang ini dulu. Ini nanti munculnya X sama dengan 30, pindah ya, negatif jadi positif. 90 plus K kali 360. Untuk K sama dengan 0, selalu mulai dari 0. Ingat, K dari bilangan cacah. X sama dengan 0 nih. 0 kali 360, 0 tambah 90, berarti ini 90. Setelah 0 berapa? 1, pinter. Budi, nggak ada yang namanya Budi ya. Maka 1 kali 360 tambah 90 berarti lebih. Jadi ini berada di angka berapa? 450. Nah, biasanya soal-soal seperti ini punya interval. Tadi saya lupa memberikan interval. Nanti sin X min 30 sama dengan setengah akar 3, misalnya 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ketika sudah diberikan, kamu harus lihat intervalnya berapa. 90 ada di sini. 450 tidak ada, sudah lewat, maka ini tidak memenuhi TM. Kalau sudah TM, pindah ke sebelahnya. X min 30 sama dengan 120 K kali 360. Sama caranya, 30 nya pindah jadi 150 K kali 360. K sama dengan 0, X nya 150. 0 ya, 0 kali 360, 0 tambah 150, 150. K sama dengan 1, 360 tambah sana 400, 510. Apakah 510 berada di interval? Lewat, maka ini TM. Oleh karena itu, setelah dua buah ruas dikerjakan, maka himpunan penyelesaian titik 3 dulu, titik 3 itu kesimpulan, sama dengan buka kurung kurawal. Mulai dari yang paling kecil 90 derajat, kemudian 150 derajat. Nah, oke. Nah, seperti ini. Gimana kalau lebih rumit? Saya beri soal yang lebih rumit ya. Baru mulai sudah soal yang rumit. Oke. Nanti saya buatkan video juga latihan soal. Nanti saya upload di IG atau di mana, nanti linknya saya berikan di grup kelas. Jadi Anda bisa lihat, ini kan materinya udah selesai nih sebenarnya untuk hari ini. Saya hanya membahas sinus saja, 2 itu. Nanti sisanya tinggal latihan soal banyak-banyak. Oke, nomor 4 nih. Sin, saya langsung susah ya. 2x sama dengan setengah untuk 0 kurang dari X 270. Nah, ini terserah pembuat soal mau angkanya berapa, intervalnya. Maka cara pengerjaannya sama seperti tadi. Sin 2x ini harus dibuat sin alfa dulu. Berapakah setengah? Setengah sin berapa? Sin 30. Pinter. Setelah dibuat X dan alfa, konsep yang pertama tadi, maka 2x adalah 30 plus K kali 360
Yang kedua, 2X adalah 180 min 30 plus K kali 360. Seperti ini. Nah, ini harus X apapun yang terjadi. Jadi nggak boleh ada embel-embel lain, nggak boleh ada plus berapa, min berapa, kali berapa, bagi berapa, nggak boleh. Oleh karena itu ini harus dipindah. Ini kan 2x nih. Diapakan biar hilang duanya? Dibagi 2 lah. Oke, kita bagi 2. 2x bagi 2 x, 30 bagi 2 15. K bagi 2, jangan K yang dibagi. Oh, sebentar nih. Ini kayaknya saya harus membisukan notifikasi WA nih, bahaya nih. Nah, masa lagi ngajar WA-nya masuk ada berapa? 21 chat. 21 chat. Oke, lanjut lagi nih. X 15. 30 bagi 2 15 ya. Ini kan K dikali 360. Kenapa K-nya nggak bagi 2? 360 aja yang bagi 2. Soalnya K itu konstanta. Jadi ini 180. Nah, kalau sudah terbentuk X sama dengan berapa, mulailah dari konstantanya. Konstanta K sama dengan 0. Oke, 0, 180 0 ya. Jadi X-nya 15. Nyambung ya angka ini? Kalau enggak, kamu replay aja videonya. Pakai slow motion juga enggak apa-apa. Nanti paling saya ngomongnya lambat. K sama dengan 1, 180 tambah 15, 195. Masih di interval ya. Kamu cek interval setiap kali mencari. K sama dengan 2, 360 tambah 15, 375. Interval lewat. Kalau lewat dia tidak memenuhi, maka pakai yang kedua sekarang. 2X adalah 150 plus K kali 360. Bagi 2 lagi biar 2-nya hilang. Oke, X artinya 75 K kali 180. Maka sudah terbentuk X sama dengan ya. K sama dengan 0. Nanti X-nya berarti 75. K sama dengan 1. X-nya tambah ini 255, masih di interval. K sama dengan 2, ini saya yakin lebih dari interval. Kamu lanjutin aja sendirinya, pasti TM gitu. Kalau nggak percaya cari aja. Nah, silakan di linker yang berada di interval. Oke, maka HP dari yang terkecil dulu ya, 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, 255 derajat. Oke, seperti itu. Nah, sin 2x sama dengan setengah. Banyak kan ternyata? Oke. Saya tambahin lagi. Paham? Belum paham? Kalau belum paham, mau ditanyakan, terlepas kamu ngaksesnya kapan, misalnya nanti malam baru ada waktu sempat, nggak apa-apa. Nanti silakan ditanyakan, japri saja. Nanti saya balas satu-satu. Ini jangan-jangan 21 chat tadi japri nanya materi sebelumnya. Ini nggak ngerti. Nanti saya balasin satu-satu. Oke, yang kelima. Saya susah-susahkan sedikit lagi ya. Susah-susah sedikit. Ini sudah pas ini papan. Ini geser-geser. Sin 3x. Oke, tapi saya tambahkan 5. Oke, ini sama dengan misal ya. Misal ini kan asik-asik saya maunya bagaimana. Ini min. Oh, jangan min ya. 9/2. Seperti itu. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, itu batasan interval yang mau kita cari. Maka langkah pertama, beda dengan yang nomor 3 tadi. Ini terpisah, jadi ini harus pindah dulu. Kamu kerjakan sin 3x, berapa 9/2 dikurang 5? Min setengah ya. Oke, kalau sudah dicari sin alfanya berapa? Min setengah. Setengah sin berapa? 30. Oke, yang min 30 berarti berapa? Semua kuadran tadi semua sin, tan, cos. Maka ada kuadran 3 sama kuadran 4 ya, yang negatif.
Maka 30 di kuadran 3, rumus kuadran 3 tadi 180 plus alfa. Berarti ini 210. Nah, yang satunya nggak usah dicari. Kamu pakai rumus ini nggak apa-apa. Oh, belum. Ini baru merubah saja. Maka 3x adalah 210 plus k kali 360. Yang satunya 3x adalah 180 min 210 plus k kali 360. Ada yang bingung dari mana 210? Saya ulangi ya. Sebenarnya kamu bisa replay videonya aja, tapi nggak apa-apa. Sin setengah sudut istimewa yang materi prasyarat itu 30 derajat. Karena tandanya negatif, sin itu negatif di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, ambil aja kuadran 3 yang paling kecil. Rumus kuadran 3 adalah 180 plus alfa. Jadi 180 tambah 30. 30 jadi 210. Oke ya? Nah, nanti baca lagi. Putar lagi video materi prasyarat biar bisa nyambung. Nah, setelah dipisah seperti ini sama 3, nggak boleh ada angka selain x, kita bagi 3. X adalah 70, K kali 120. Maka setelah seperti ini K sama dengan 0. Ini artinya X sama dengan 70, K sama dengan 1, X sama dengan 190. Itu intervalnya, maka ini TM tidak memenuhi. Yang kedua, 3x adalah, itu dikurang ya, min 30 plus k kali 360, kita bagi aja 3. X adalah min 10 k kali 120, mohon maaf. Oke, k sama dengan 0. X nya min 10, ini tidak memenuhi karena dia berada di 0, tapi kamu lanjutkan saja k sama dengan 1. Kalau negatif tidak jadi masalah, dilanjutkan. 110, 110, K sama dengan 2, 240, 230, ini tidak memenuhi. Nah, makanya himpunan penyelesaiannya 70 derajat, 110 derajat. Nah, ini seperti ini. Yang sinus, bagaimana? Ada yang mau nanya? Saya cek dulu nih. Oke. Oh, lagi sibuk balikin buku semua ya? Gak apa-apa. Nanti kan Anda juga nonton di rumah. Bingung? Nah, pada saat itulah Anda bertanya. Ini yang sin. Saya lanjutkan. Karena saya mau menggabungkan sinus kosinus tangen. Rencananya mau diselesaikan hari ini. Baru 40 menit. Oke, hapus ya. Untuk cos dan tan, kalau kamu sudah menguasai yang sin, maka cos dengan tan itu cuma ngikuti aja. Caranya sama persis, beda hanya di konsep saja. Jadi saya langsung aja nih B dan C. Untuk cos, maka rumus cos X adalah alfa plus K kali 360. Yang satunya cos X adalah min alfa plus K kali 360. Nah, ini rumus yang cos. Oke, kalau rumus tan bagaimana? Kalau sin ada 2, cos ada 2, tan hanya 1. Nah, dia jomblo ini. Ya, nggak mau dia berdua. Oke, tan cuma 1, maka tan X adalah alfa plus K kali 180. Nah, tapi dianya 180. Kalau yang lain 360, dia 180 sendirian. Nah, seperti itu. Aplikasinya nomor 6 ya. Ini cos. Langsung susah aja ya. 2x tambah 5. Oh, jangan tambah 5 lah. Tambah 30 min 1 sama dengan min setengah. 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 180. Nah, banyak kan kerjanya? Nah, kalau sudah seperti ini, ingat, ini kan terpisah nih. Jadi ini harus pindah sana. Jadi nanti sebenarnya soal ini berubah menjadi cos 2x plus 30 itu sama dengan
Pindah ya, setengah. Oke. Cos yang setengah berapa? Kita cari cos X sama cos alfanya ya. Oke. Nah, untuk kelas lain selain IPA 1, karena sekarang saya sedang ngajar 11 IPA 1, nanti IPA 2, 3, 4, 5 juga saya minta nonton video ini juga yang sama persis. Tapi saat jam pembelajaran Anda. Jadi saat jam ada di kelas Anda, nanti link videonya saya berikan, silakan ditonton untuk pembelajaran. Atau mau nonton duluan nggak apa-apa, misalnya nanti malam atau sore ketika nggak ada pelajaran, mau nonton ini nggak apa-apa, karena linknya nanti diberikan di grup. Oke, lanjut ya. Setelah cos X sama dengan setengah. Setengah berapa cos? Sesuai materi prasyarat 60 ya. Jadi munculnya adalah cos, buka kurung, 2X plus 30, itu adalah cos 60. Oke, yang pertama adalah 2X plus 30, 60 plus K kali 360. Yang kedua 2X plus 30 min 60. Nah, ini konsep yang ini jalan ya, min alpha K kali 360. Oke. Sekali lagi, ini harus X sendirian, tidak boleh. Jadi yang lain harus pindah. Apa yang harus dipindahkan? Pertama, yang tidak melekat langsung. Ini 2X melekat langsung, tambah 30, berarti 30-nya aja yang pindah. 30-nya pindah, munculnya adalah 2X sama dengan min, pindah sana 30. K kali 360. Setelah ini kamu bagi 2. Tadi sudah ya yang di sin. X adalah 15. K kali 180. K sama dengan 0. 15. 1. Masuk ya interval. 1. 195 tidak memenuhi. Oke, yang kedua maka 2X sama dengan min 90. Bagi 2 min 45. Oke, K0 min 45 tidak memenuhi. Lingkarin aja yang memenuhi. K sama dengan 1, X sama dengan 135, K sama dengan 2, X sama dengan berapa? 360 45, 315. Ini juga tidak memenuhi. Maka hasil akhir himpunan penyelesaian 15 derajat, 135 derajat. Nah, itu yang cos 6. Tangan bagaimana? Sama. Tangan. Saya beri satu contoh tangan nih. Nomor 7, tan. Rumitin dikit ya. 2 tan 3X dikurang 4 sama dengan min 3. 0 kurang dari X kurang dari 180. Nah, sama diproses dulu fungsinya biar ketemu tan sendirian. 2 dikali tan nanti harus dibagi 2, artinya dikurang 4, maka min dulu yang pindah. 2 tan 3X sama dengan pindah 1. Nah, keliru kan ternyata kan jadinya. Akal 3. Nah, biar nanti valid. Kalau enggak valid. 1, nanti dapatnya tan 3X sama dengan 1/3 akar 3. Berapa? 30 derajat ya. Oke. Tan 3X adalah tan 30. 3X adalah 30 plus K kali 180. Ini rumusnya cuma satu, nggak usah rumus yang kedua. 10. Tahu dari mana 10? Karena dibagi 3. K dikali 60. K sama dengan 0. X sama dengan 10. Yang satunya X sama dengan 70. Yang duanya X sama dengan 130. Yang tiganya TM, gitu kan? Nanti kamu cari sendiri ya. Maka HP 10, 70, 130. Nah, ini contoh. Oke, A, B, C sudah saya berikan konsep dasarnya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Nanti boleh kamu ulang videonya biar lebih memahami lagi. Coba nanti di rumah
cari soal yang terkait dengan ini. Kamu bisa buat sembarangan aja. Tadi lihat kan dari awal saya buat soal sembarangan aja, nggak pakai contekan, nggak pakai buku, cuma diarah-arahkan saja. Ini ada nanti cara cepat mengerjakannya, tapi nanti setelah saya ajari semua. Nah, ini mudah sekali cara mengerjakannya, nanti aja. Sekarang kita belajar konsep dulu ya. Nah, demikian pembelajaran matematika. Untuk sisa waktu yang ada sampai jam 12 nanti, Anda boleh kalau ada yang mau ditanyakan, japri saja via WA. Jangan lupa nanti foto untuk absen ya. Kapanpun kamu ngakses, misal ada yang menyaksikan sekarang, maka tolong foto pakai baju seragam, foto. Nanti saya beri contoh untuk absennya. Foto ada tulisan di dadanya, kirim ke saya. Jadi saya bisa nyonteng, wah anak ini hadir. Atau kalau kamu berhalangan sekarang, bisanya nanti sore aja fotonya. Ketika kamu menyaksikan video ini, foto terus japri ke saya. Atau bagi yang susah sinyal, jauh di pedalaman, di pelosok misalnya, harus ke kota kecamatan dulu baru dapat sinyal, nggak apa-apa. Nanti nontonnya dibarengin aja. Saya 1 bulan sekali kamu baru ke Sekayu, ya ketika kamu ke Sekayu maka video saya ditonton semua sampai habis, foto sebanyak jadwal yang kamu lewatkan itu, nggak apa-apa. Jadi ada 5 video misalnya, jadi kamu video yang pertama foto, kasih tulisan, kirim saya. Video kedua foto lagi, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Penting artinya kamu benar-benar belajar. Ya itu saja untuk terkendalanya ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ini juga baru uji coba juga pembelajaran secara daring. Semoga nanti ini berjalan lancar, Anda juga bisa memahami penjelasan saya. Kalaupun ada yang kurang dipahami nanti silakan ditanyakan lewat WA ya. Ya, terima kasih. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.